Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai 5 profesi dengan 5 pertanyaan yang sama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Zahratul Akmam dengan NIM 202503111134 dan ini rekan-rekan saya. Saya Risma Wulandari dengan NIM 2025031101. Saya Adlandia Rifantia Safsari dengan NIM 2025111137. Saya Rahma dengan NIM 202503111028. Saya Reka Ufasaraya dengan NIM 202503111113. Ikuti kita terus ya. Selamat siang ya Bapak. Maaf ya mengganggu waktunya. Di sini kami izin untuk mewawancarai Bapak mengenai ideologi Pancasila. Di sini dengan Bapak siapa dan pekerjaan Bapak? Saya Abdul Latif. Di sini saya bekerja sebagai pelaksana teknis kefarmasian di Apotek Sehat. Menurut Bapak, apa arti penting Pancasila sebagai ideologi negara? Di Pancasila sangat penting buat bangsa kita ya, sebagai dasar dan landasan hidup warga negara Indonesia. Bagaimana pemahaman Bapak tentang setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Setiap sila dalam Pancasila sangat penting, seperti ketuhanan, terus keadilan sosial ya, terus gotong royong itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan Bapak? Kita saling menghormati kepada setiap orang, terutama kita kan pelayanan terhadap masyarakat, jadi kita menghargai sesama pembeli, menghargai hak-hak pembeli, gitu, mengasih edukasi tentang kesehatan, terutama di bidang pekerjaan saya. Apa tantangan terbesar Bapak dalam mengamalkan Pancasila di lingkungan kerja saat ini? Pada zaman ini mungkin zaman sekarang ini karena teknologi yang makin canggih gitu ya, jadi banyak tantangannya lah buat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara Bapak menanamkan sikap sesuai Pancasila kepada masyarakat? Contohnya di lingkungan kita mengadakan musyawarah, mengajak gotong royong, edukasi masyarakat supaya saling rukun lah gitu. Selamat siang Bapak, izin mengganggu waktunya sebentar. Kami di sini ingin mewawancari Bapak, apakah Bapak bersedia? Ya, ayo insya Allah nggak apa-apa. Di sini kami ingin mewawancarai tentang ideologi. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Ceng Arifin. Profesinya di sini sebagai apa Bapak? Saya di sini pemilik perusahaan ini, Jaya Baja. Menurut Bapak, apa arti penting Pancasila sebagai ideologi negara? Pentingnya karena ideologi Pancasila itu ideologi yang sudah disesuaikan dengan keadaan kehidupan kita yang beragam ini. Menurut Bapak, apakah generasi muda saat ini sudah memahami Pancasila dengan baik? Sepertinya belum semua. Mengapa Bapak alasannya? Karena untuk pelaksanaannya kayak baru hanya paham tek-teknya aja kali ya. Sebagian, tapi di antaranya memang ada anak-anak muda yang memang sudah melaksanakan atau mengimplementasikannya dari sila-sila yang ada. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan Bapak? Kita harus bisa mencontohkan untuk contoh seperti gotong royong atau istilahnya toleransi, edukasi masyarakat yang bertikai dan lain-lain gitu, misalnya seperti itu mungkin. Apa tantangan terbesar Bapak dalam mengamalkan Pancasila di lingkungan kerja saat ini? Tantangannya mungkin masih banyak yang pejabat-pejabat yang memang belum atau istilahnya tidak bisa mencontohkan hal yang baik gitu, mungkin kayak korupsi atau memang melanggar hukum atau merasa dirinya paling kuasa itu, seperti itu. Satu itu tantangannya. Keduanya, masyarakat juga hanya paham hanya sebatas teks dan itu tidak mendalam gitu. Contoh seperti di 5 dasar itu kan ada di Pancasila atau 5 dasar itu ada di situ misalnya sila kedua ya, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi masih ada orang yang masih intoleran atau masih tidak memanusiakan manusia, yang menganggap ya orang lain itu yang beda agama atau beda suku itu merasa dirinya lebih baik misalnya. Bagaimana cara Bapak menanamkan sikap sesuai Pancasila kepada masyarakat? Mengamalkan nilai-nilai, melaksanakannya dengan baik gitu kan. Terus ya kembali ke tadi harus betul-betul menghargai orang lain, profesinya atau istilahnya kepercayaannya dan lain-lain. Selamat siang Kak, izin mengganggu waktunya sebentar. Di sini kami izin mewawancari Kakak, apakah bersedia? Bersedia. Kami akan mewawancarai tentang ideologi Pancasila. Sebelumnya namanya siapa Kak? Namanya Fatan. Profesinya sebagai apa? Agen wisata atau biro. Menurut Kakak, apa arti penting Pancasila sebagai ideologi negara? Kalau pentingnya sih penting ya, karena ideologi itu kan landasan atau cara berpikir ya. Jadi ya kurang lebih cara bertindak bangsa negara ini harus dicontohkan lewat Pancasila. Menurut Kakak, apakah generasi muda saat ini sudah memahami Pancasila dengan baik? Kalau untuk generasi muda saat ini ya, kita jangan bilang generasi muda ya, semua lah keseluruhan. Kayaknya belum semuanya memahami. Soalnya dari penerapan kehidupan sehari-hari aja kayaknya belum semua melakukan gitu. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan Bapak? Kalau dalam bidang saya kan pariwisata gitu ya. Penerapan nilai-nilainya mungkin beberapa hal udah diterapin ya. Kalau misalnya kayak kita ini bagaimana menghargai keberagaman, karena kita kan nggak cuma di satu tempat, kita nih berpindah-pindah terus. Karena pekerjaan di wisata ini kan kita bertemu berbagai macam budaya, suku, segala macam. Jadi
pasti kita menerapkan sedikit-sedikit. Apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di lingkungan kerja saat ini? Kendalanya, kalau untuk kendala sih belum tentu ada ya, nggak terlalu banyak ya, soalnya kan di lingkungan wisata ini keberagaman ini gampang bersatunya gitu. Jadi untuk kendala saat ini paling kendala di komunikasi di keberagaman teknologi aja gitu. Bagaimana cara kakak menanamkan sikap sesuai Pancasila kepada masyarakat? Lewat contoh nyata ya, contoh kita memberi contoh kepada masyarakat sekitar, bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, bagaimana kita bisa bersikap gitu aja. Selamat sore Bapak. Iya, sore. Maaf mengganggu waktunya. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Boleh. Oh, Bapak siapa? Nama saya Andi Pratama. Profesi apa, Pak? Profesi guru. Menurut Bapak, apa arti penting Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila itu sangat penting sebagai ideologi negara ya, karena Pancasila itu bisa mengarahkan kita gitu sebagai rakyat untuk cara berpikir, memiliki sudut pandang dan juga bersikap, sehingga kita akan terarahkan, tidak liar seperti itu. Jadi Menurut Bapak, apakah generasi muda saat ini sudah memahami Pancasila dengan baik? belum semua ya. Menurut saya mungkin hanya sebagian, karena tercermin dari sikap dan perilaku. Ada beberapa di bagian masyarakat, di belahan masyarakat sebelah sananya gitu kan, ada juga yang mencerminkan mereka itu belum mencerminkan tentang Pancasila, bahkan mungkin belum paham Pancasila itu apa, hanya sekedar teks dan tulisan saja yang mereka pahami gitu. Padahal kan Pancasila itu penting diterapkan di dalam kita, di diri kita gitu kan, sangat penting. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan Bapak saat ini? Penerapan itu dalam nilai Pancasila itu di salah satu poin itu ada yang tentang keadilan, sehingga saya menerapkannya bersikap dan berperilaku adil terhadap seluruh siswa tanpa memandang siswa itu dari kalangan bawah atau kalangan atas, siswa itu memiliki kepribadian yang kurang atau memiliki kepribadian yang di atas rata-rata gitu, sehingga keadilan itulah dari dasar Pancasila saya terapkan untuk saya pribadi sebagai guru di sekolah. Apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di lingkungan kerja saat ini? Anak muda itu sudah terkontaminasi dengan perkembangan zaman, sehingga nilai-nilai Pancasila itu sudah hampir punah gitu, karena tergilas oleh perkembangan zaman yang serba digitalisasi, sehingga anak-anak itu kurang sekali mendalami, memahami arti dan poin-poin yang ada di. Bagaimana cara Bapak menanamkan sikap sesuai Pancasila kepada siswa atau masyarakat? Misalkan di sekolah saya sebagai guru, kalau di luar saya sebagai masyarakat yang hidupnya sehari-harinya itu bergelimang dengan masyarakat umum gitu kan. Jadi penerapannya itu kalau misalkan ada sesuatu hal, salah satu contoh misalkan ada kejadian misal tetangga sebelah sini memiliki karakter yang seperti ini, tetangga sebelahnya lagi memiliki karakter yang berbeda, dan ketika selisih paham itu terjadi di antara keduanya, maka jalan yang harus saya tempuh itu bukan membela salah satu di antara mereka atau menghakimi salah satu di antara mereka. Nah, disinilah pentingnya kita memahami sebuah Pancasila, poin-poin Pancasila, sehingga ketika ada kejadian itu di dalam masyarakat, maka kita harus menempuh jalan, dikumpulkan dua-duanya lalu diajak bermusyawarah untuk mencari solusi dan jalan keluar. Jadi mengenal atau mendalami nilai-nilai Pancasila itu sangat indah. Selamat siang Kak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Apakah kakak bersedia untuk kami wawancara? Saya bersedia. Sebelumnya nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Rifatul Zaki. Untuk pekerjaan sendiri saya sebagai pedagang dari Kopi Rider Uno. Itu kita berbasis menjual minuman kopi, tapi berbasis dengan keliling juga. Menurut kakak, apa arti penting Pancasila sebagai ideologi negara? Kalau menurut saya sih tanpa ideologi Pancasila, negara itu, kita kan negara yang banyak ragamnya ya. Jadi pikirannya juga beda-beda. Kalau menurut saya justru malah nggak ada Pancasila itu justru malah jadi pecah juga gitu, nggak ada persatuannya, karena sisi penting dari Pancasila itu sendiri kan persatuan. Kalau misalkan Pancasila nggak ada, maka Indonesia yang ada jadi kayak liberalisme, jadi cuma sendiri-sendiri, tapi nggak terlalu nggak peduli sama sekitarnya juga. Menurut Bapak, apakah generasi muda saat ini sudah memahami Pancasila dengan baik? Saya sebagai Gen Z juga, kebanyakan sih anak-anak mudanya belum terlalu paham sama Pancasila, tapi ada beberapa juga yang udah menjalani kehidupan kayak Pancasila, kayak Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu biasanya anak-anak yang ada di pesantren, mereka menjalani kehidupan kayak sholat apa segala macam tentang keagamaan. Dan untuk di sekeliling kehidupan juga, kalau untuk anak-anak Gen Z biasanya Pancasila juga sebagai sebagai pengukur pertemanan juga, karena dengan beda-beda juga kan kita jadi tahu juga gitu pemikiran orang beda-beda, jadi ya kita bisa maklumi, bisa pahamin, karena Indonesia juga kan karena adanya Pancasila bisa jadi lebih baik lagi lah. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan kakak saat ini? Penerapannya lebih ke sopan santun sih ya, karena Pancasila juga kan ngajarin kita tentang sopan santun, terus berbudi pengerti dan ramah juga sih, jadi gitu. Apa tantangan terbesar kakak dalam mengamalkan Pancasila di lingkungan kerja saat ini? Tantangannya mungkin lebih ke emosi sih, emosi, karena kita kan harus paham etika ya, jadi tantangannya juga lebih sulit juga buat kontrol emosi, karena kalau misalkan kita nggak ngejalanin kehidupan kayak yang dijalanin atau kayak Pancasila gitu,
otomatis kayak cari pertemanan lebih susah. Karena Pancasila ngajarin kita juga kan tentang pertemanan, tentang persatuan juga. Tantangan terbesarnya itu aja sih, emosi, lebih ke emosinya gitu, emosional. Bagaimana cara kakak menanamkan sikap sesuai Pancasila kepada masyarakat sekitar? Lebih kejaga etika, sopan santun, terus ya saling nolong juga, gotong royong juga ya.